Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aan Sokapardini, guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 12 Bengkulu Utara. Bagi saya, menjadi guru bukan sekedar profesi, tetapi panggilan hati untuk menuntun, menumbuhkan, dan menguatkan karakter manusia muda agar siap menghadapi kehidupan dengan tangguh dan bermakna. Dalam perjalanan saya sebagai guru BK, saya menyadari bahwa tantangan terbesar siswa hari ini bukan hanya pada kemampuan akademik, tetapi pada disiplin, daya lenting, dan kemampuan mengolah diri di tengah perubahan zaman yang serba cepat. Dari kesadaran itulah lahir inovasi saya, yaitu gamifikasi dalam layanan BK untuk meningkatkan disiplin dan resiliensi siswa. Melalui pendekatan ini, saya menghadirkan layanan BK yang lebih menyenangkan, interaktif, dan bermakna. Saya percaya, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang tulus. Inilah langkah kecil saya sebagai guru BK yang terus bertransformasi untuk siswa-siswi tercinta saya. Selamat menyaksikan cerita saya, semoga menginspirasi. Selama bekerja, saya selalu ikut terlibat dalam berbagai kegiatan pengembangan diri. Kegiatan-kegiatan ini memberikan saya pengalaman berharga, baik dalam hal pengembangan diri sebagai guru BK maupun dalam membangun jejaring dengan rekan sejawat dari berbagai daerah. Setiap kegiatan yang diikuti selalu membuka wawasan baru dan menambah motivasi agar terus menemukan cara baru untuk memberikan layanan yang terbaik kepada siswa. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan Juni 2025, saya mendapatkan amanah besar untuk menjadi fasilitator nasional pada bimbingan teknis 7 jurus BK. Sekolah saya berada di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulu Kupai, daerah yang jauh dari pusat kota. SMA Negeri 12 Bengkulu Utara adalah satu-satunya SMA di dua kecamatan, Ulu Kupai dan Napal Putih. Jumlah siswanya sekitar 360 orang dan banyak yang datang dari desa-desa yang jaraknya cukup jauh. Sebagian besar orang tua mereka bekerja sebagai petani, buruh, atau pedagang kecil. Bahkan ada yang harus membantu keluarga sebelum berangkat sekolah. Kondisi ekonomi yang sederhana ini seringkali mempengaruhi semangat kepercayaan diri mereka. Ada siswa yang minder karena merasa kurang mampu, ada yang menyerah ketika nilainya rendah, bahkan ada yang kehilangan harapan karena merasa masa depannya terbatas. Sebagai guru BK, saya merasa terpanggil untuk tidak hanya mendampingi mereka dalam belajar, tetapi juga menumbuhkan daya lenting atau resiliensi, kemampuan untuk tetap kuat, bangkit, dan bertahan walau dalam perjalanan menanamkan karakter tangguh, banyak tantangan yang saya hadapi. Di antaranya, siswa mudah putus asa ketika gagal atau nilainya rendah. Masih banyak yang belum mampu mengelola emosi, kemudian ada tekanan dari luar sekolah, pengaruh media sosial juga kuat, kemudian guru BK, saya mencoba memulai dari hal-hal kecil dan sederhana. Saya mulai dengan membuka ruang bicara, ruang yang aman dan nyaman bagi siswa untuk menceritakan perasaan mereka. Saya juga rutin melaksanakan layanan bimbingan klasikal maupun kelompok dengan tema yang beragam. Gamifikasi atau permainan. Saya memberikan pilihan kepada anak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan di dalam atau di luar. Ketika memulai kegiatan bimbingan, saya buka dengan game, permainan, atau ice breaking yang membangkitkan semangat belajar anak. Dengan metode gamifikasi, anak-anak yang tadinya malas untuk mengikuti bimbingan menjadi lebih bersemangat. Dan selama mengikuti kegiatan, saya tidak hanya fokus pada anak yang mau belajar, namun anak-anak yang kurang tertarik menjadi tantangan saya bagaimana anak-anak agar lebih tertarik. Dari game atau ice breaking yang berkaitan dengan materi, saya meminta anak untuk merefleksikan game yang mereka lakukan. Dengan demikian, materi tersampaikan melalui game dan refleksi kemudian diperkuat oleh konsep yang diberikan. Selama kegiatan pun anak-anak saya beri pilihan ingin kegiatan sambil diiringi musik atau instrumen motivasi.
Hasilnya memang tidak instan, tapi perubahan kecil mulai terlihat. Ada siswa yang dulu mudah marah, kini belajar menenangkan diri. Ada yang dulunya minder dan diam, kini berani berbicara di depan kelas. Bahkan ada yang dulunya sering bolos, kini datang setiap hari dan dengan semangat baru. Dan berkata, "Bu, saya mau buktikan kalau saya bisa." Bagi saya, perubahan kecil itu luar biasa. Itu tanda bahwa daya lenting mulai tumbuh di hati mereka. Suasana sekolah pun berubah, lebih hangat dan saling mendukung. Guru menjadi lebih empatik, siswa menjadi lebih kuat dan peduli satu sama lain. Dari semua proses ini, saya belajar bahwa pendidikan nilai dan karakter tidak bisa ditanamkan dengan ceramah, tapi melalui keteladanan, perhatian, dan kasih sayang. Saya juga belajar menjadi guru yang lebih sabar dan empatik, karena menjadi guru BK bukan hanya tentang memperbaiki perilaku, tapi menumbuhkan harapan di hati setiap anak. Saya percaya jika semua guru menanamkan nilai-nilai ketangguhan dan empati, maka kita sedang menyiapkan generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga berhati kuat dan berhati baik. Bagi saya, menjadi guru bukan hanya profesi, tapi panggilan jiwa. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap nilai yang kita tanam adalah benih masa depan bangsa. Dan ketika guru dan tenaga kependidikan bekerja dengan hati, dengan cinta, dan dengan ketulusan, Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat, berkarakter, dan kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat menyentuh hati, Indonesia kuat, berdiri dengan karakter. GTK hebat, Indonesia kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.